Ya, kalau kamu ditanyakan apa sih jawaban kamu? Apa sebenarnya gelombang bunyi? Yaitu gelombang atau getaran gelombang ya. Adalah getaran gelombang yang bagaimana? Yang dapat didengar ya. Getaran gelombang yang dapat didengar. Didengar oleh siapa? Oleh telinga tentunya ya. Didengar oleh telinga. Karena alat pendengar itu adalah telinga. Ya Mas ya? Oke. Jadi kalau ditanyakan apa gelombang bunyi, maka dengan sederhana kita menjawabnya getaran gelombang yang dapat didengar oleh telinga. Ya. Terus kalau misalnya kamu ditanyakan apa syarat supaya terjadi bunyi? Syarat supaya terjadi bunyi. Syarat supaya terjadi bunyi. Mungkin kamu pernah baca di buku Mas ya. Terjadi bunyi. Apa syaratnya supaya bunyi itu terjadi? Pernah baca? Iya. Syaratnya berarti ya harus ada apa? Sumber bunyi ya. Jadi harus ada sumber bunyi. Tanpa ada sumber bunyi nggak mungkin ya. Harus ada berbunyi. Ya Mas ya, harus ada sumber bunyi. Apalagi yang harus ada berikutnya? Harus ada medium perambatan atau media ya. Medium perambatan. Kalau kamu ditanya Mas, mediumnya itu apa aja yang bisa terjadi di merambatkan bunyi ya? Harus ada medium perambatan. Apa aja mediumnya? Udara apa lagi? Jet pada seperti rel kereta. Kereta masih jauh di sana, tapi kita tempelkan telinga kita di rel, sudah ketahuan ada kereta sedang berjalan gitu. Apalagi melalui media gas ya, bisa di udara, bisa di zat padat, bisa juga di air. Itu medianya ya Mas ya. Jadi harus ada media. Oke, tadi Bapak sudah sebutin medianya apa aja tadi? Udara ya. Harus ada medianya udara. Terus apa lagi tadi? Iya. Zat padat. Apa lagi Mas? Zat cair. Apa tadi terakhir? Iya. Harus ada media atau fase gas. Jadi ada 4 kemungkinannya medium untuk merambatkan bunyi tersebut, ya Mas ya. Oke. Lalu berikutnya, kalau kita ketahui ada syarat terjadinya bunyi, ya, berarti kita harus tahu bahwa ada range frekuensi bunyi yang sudah ditentukan. Nah, itu Mas Bapak masih ingat ya Mas ya? Ada range frekuensi. Mas Bapak masih ingat nggak nih? Mungkin kamu baca di buku atau dengar dari media-media lain, range frekuensi. Berapa aja range-nya? Ada berapa range Mas? 3. Kalau dia lapor dari berarti tangannya suruh, kalau antar dari sananya tidak suruh.
Ayo range yang pertama. Kalau angka nggak dipelajari ya. Yaitu dari 20 Hz sampai berapa? Sampai 20.000 ya Mas ya. 20.000 Hz. 20.000 Hz. Yang berikutnya lebih kecil dari 20 atau kurang dari 20. Kurang dari 20 Hz. Yang ketiga, lebih dari 20.000 ya. Lebih dari 20.000 Hz. Nah, lalu kalau kamu ditanya Mas, yang 20.000 ini disebut dengan apa namanya? 20 sampai 20.000. Apa itu Mas? Yaitu audio sonic ya. Audio sonic. Yang lebih kecil dari 20 Hz. Infra sonic. Yang lebih gede atau lebih besar dari 20.000 apa namanya Mas? Ultra sonic. Ultra sonic. Itulah range frekuensi secara internasional ya. Oke. Berikutnya ya, peristiwa bunyi apa aja yang ada? Yaitu peristiwa gema ya. Pernah dengar ya Mas ya? Ya, gema bunyi. Kalau kamu ditanyakan Mas, apa sih gema bunyi? Pernah mengalami gema bunyi? Pernah enggak? Apa itu gema bunyi? Yaitu pemantulan bunyi ya. Gema bunyi, pemantulan bunyi. Pernah mengalami peristiwa gema? Nah, jadi kalau ini sering terjadi ketika kita misalnya dekat dengan gedung yang sangat tinggi. Ya, maka ketika kita teriak, ya, kita teriak, maka suara kita sampai ke gedung, terus dibantulin kembali ke kita. Kalau kita teriak A, maka dibantulin lagi ke sana A. Nah, jadi berarti waktu bolak-baliknya menempuh dua jarak. Jarak dari sumber ke gedung, terus jarak dari gedung ke kita. Karena dia bolak-balik. Bunyi merambat ke gedung, terus dari gedung merambat ke kita, ya. Oke. Jadi jangan lupa gema bunyi tadi apa Mas? Iya, pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi. Karena waktunya bunyi itu merambat dari sumber ke benda pemantul, terus dari benda pemantul kembali ke sumber. Maka persamaannya masih nggak? Yaitu waktu gema T, gema kita katakan waktu gema ya sama dengan, karena jaraknya belum pergi ya, dari sumber ke gedung, dari gedung ke kita berarti dua kali jarak dong. Dua kali jarak dibagi cepat rambat daripada bunyi tersebut, lambangnya V. Itulah rumus daripada gema ya. Ini biasanya prinsip gema ini bisa digunakan untuk mengukur jarak dari sumber ke benda pemantul, atau bisa juga mengukur kedalaman laut ya, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Baik, keterangannya sekarang Mas. Apa tadi S? Jarak. Apa satuan jarak? Meter ya. Apa tadi V? Cepat rambat bunyinya ya, cepat rambat bunyi. Cepat rambat. Apa satuannya Mas?
cepat lambat, meter per sekon. Tegema apa itu? Waktu pulang pergi, waktu pulang pergi dari bunyi ya. Kan tadi kan bunyi itu dari sumbernya ke benda pematul, dan benda pematul kembali ke sumbernya ya. Waktu pulang pergi daripada bunyi. Waktu pulang pergi bunyi ya. Satuannya apa? Sekon tentunya Mas ya. Nah, itulah peristiwa pertama yang ada pada bunyi ya. Apa peristiwa kedua? Yang pernah kamu dengar? Apa Mas? Peristiwa kedua? Yaitu adanya intensitas bunyi. Intensitas bunyi ya. Kalau kamu ditanya apa artinya intensitas bunyi Mas? Apa itu? Intensitas bunyi? Hah? Yaitu daya bunyi ya. Daya bunyi per luas ya. Per luas. Jadi kalau kita buat definisinya ya. Intensitas bunyi intensitas bunyi ya. Apa tadi definisinya Mas? Yaitu daya bunyi perlu persatuan luas. Daya bunyi per berapa tadi Mas? Satu persatuan luas. Ya. Daya bunyi persatuan luas. Apa satuan luas? Meter persegi kan? Iya. Maka secara matematis rumusnya dapat dong kita tentukan. Intensitas I sama dengan daya. Apa lambang daya Mas? P, power ya. Daya bunyi per luas. Apa lambang luas? A, area ya. Nah itu dasar rumusnya. Jangan lupa ya. Intensitas bunyi adalah daya bunyi per satuan luas. Nah, karena bunyi itu merambat ke segala arah, ya, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke segala arah merambat. Maka dianggap seakan-akan bunyi itu berasal dari apa? Dari sebuah sumber yang berbentuk bola, ya, karena dia ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke sudut sana, ke sudut sini semua, ya. Maka diandaikan berbentuk bola. Aku mau tanyakan, Mas ingat nggak Mas apa rumus luas daripada bola? Luas kulitnya maksudnya permukaannya. Lupa ya? 4 V R kuadrat. Jangan lupa Mas ya. Luas kulit bola ya. 4 V R kuadrat. Ya, berarti kalau kita ganti jadi apa rumus ini? I sama dengan daya bunyi per 4 V R kuadrat. Boleh sebagai jarak itu ya.
Karena berasal filosofinya dari jari-jari bola, tapi untuk aplikasinya nanti dianggap itu sebagai jarak area tersebut ya. Nah sekarang kalau kita ubah jarak pertama dengan jarak kedua, ya otomatis intensitas juga berubah dari keadaan pertama ke intensitas kedua. Bagaimana kalau jarak berubah? Maka persamaan kita pakai apa? Intensitas untuk jarak kedua berbanding intensitas untuk jarak pertama. Coba Mas, kalau kita perhatikan intensitas berbanding apa dengan R? Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau berbanding terbalik berarti di atas R berapa? R1 apa R2? Iya, karena berbanding terbalik maksudnya R1 di bawah R2. Tapi jangan lupa ada apa? Kuadrat. Di sini harus hati-hati ya. Inilah ketika terjadi perubahan jarak, otomatis intensitasnya pun akan berubah. Ya Mas ya? Perubahan intensitas terhadap perubahan jarak. Ya. Baik, masuklah kita ke poin berikutnya. Poin apa itu? Taraf intensitas. Taraf intensitas. Kalau ditanyakan apa itu Mas? Taraf intensitas bunyi? Tingkat kebisingan daripada bunyi dalam fungsi apa Mas? Dalam fungsi logaritma ya. Jadi bisa kita katakan bahwa taraf intensitas bunyi itu adalah tingkat kebisingan. Tingkat kebisingan bunyi, tingkat kebisingan bunyi dalam fungsi apa tadi Mas? Dalam fungsi logaritma. Tuh ini apa ya Mas ya? Dalam fungsi logaritma ya. Dalam fungsi logaritma. Pernah baca persamaannya atau rumusnya? Nah ya. Jadi rumusnya ini ada 3 ya. Ada yang umum ya. Ada yang untuk umum, ada yang hubungannya dengan jarak sumber bunyi terhadap pendengar ya. Ada juga hubungannya dengan jumlah sumber bunyinya. Otomatis kalau dengan jarak berbanding apa kira-kira Mas? Semakin jauh sumber bunyi, maka taraf intensitas yang kita dengar makin besar makin kecil. Semakin jauh, secara logika makin kecil. Kalau dengan jumlah, semakin banyak sumber yang berbunyi gitu lah ya. Misalnya fluid, dinyalakan 10 fluid dengan 1 buah fluid, mana lebih berisik? Yang 10 berarti dengan jumlah berbeda lurus ya. Oke, kita lihat persamaannya Mas ya. Kalau untuk umum, nah ini apa nanti? Yaitu taraf intensitas bunyi sama dengan 10 dikali logaritma. Nah, tadi kan sudah kita katakan dari awal bahwa dia adalah fungsi logaritma ya. Logaritma intensitas bunyi I per intensitas ambang bunyi atau 0. Ya. Nah, itu kalau kita melihat dari persamaan dasarnya atau persamaan umum. Kalau kita lihat dari jumlah jarak, taraf intensitas ya untuk jarak jauh ya, jarak jauh kita katakan 2 ya, sama dengan taraf intensitas untuk jarak dekat ditambah 10 ya, ditambah 10 kali logaritma. Logaritma apa Mas? Tambah 10 logaritma jarak dekat per jarak jauh
Ingat ya, dekat itu 1, jauh itu 2. Tapi jangan lupa pangkat berapa? Pangkat 2. Pangkat 2. Ya. Itu kalau dengan jarak. Ayo, kalau dengan jumlah. Taraf intensitas ya. Taraf intensitas untuk jumlah besar ya. Nah, gitu ya. Jadi taraf intensitas untuk jumlah besar. Katakan jumlah besar itu 2 ya. Sama dengan taraf intensitas untuk jumlah kecil. Jumlah kecil katakan 1 ya. Ditambah 10 kali logaritma jumlah besar. Katakan jumlah besar N2 per jumlah kecil N1. Inilah rumus dasarnya yang masih ada lanjutannya, tapi sementara silakan dicatat dulu Mas ya. Masih ada lanjutannya, tapi dicatat dulu. Silakan.